Iran menutup Selat Hormuz, kita bisa tutup lebih besar CPO. Kita yang menguasai pasar dunia. Dunia saat ini sedang dikejutkan oleh sebuah laporan sakti dari raksasa finansial Amerika Serikat JP Morgan yang menempatkan Indonesia di peringkat kedua dunia sebagai negara dengan ketahanan energi paling tangguh di planet ini. Di saat ekonomi global sedang limbung dan harga energi dunia melonjak tak terkendali layaknya roller coaster, Indonesia justru berdiri tegak dengan tingkat ketahanan mencapai 77%. Prestasi ini seolah menjadi tamparan keras bagi negara-negara tetangga yang selama ini kerap memandang remeh kekuatan ekonomi Nusantara. Namun kini terpaksa bungkam melihat kenyataan bahwa Indonesia telah naik kelas menjadi pemain heavyweight di panggung internasional. Malaysia sebagai tetangga terdekat kini dilaporkan mengalami guncangan mental yang hebat melihat kemajuan pesat yang diraih oleh Indonesia di bawah kebijakan nasionalisme energi yang sangat ketat. Warga di negara jiran tersebut mulai merasakan tekanan hidup yang mencekik akibat ketergantungan pada pasar energi internasional, sementara Indonesia justru aman di balik tameng domestic market obligation. Rasa iri dan penyesalan mulai merayap di kalangan masyarakat seberang, bahkan muncul narasi ekstrim di media sosial, di mana sebagian warga mereka mulai terang-terangan menyatakan keinginan untuk bergabung dengan NKRI demi merasakan stabilitas kedaulatan yang sesungguhnya. Dominasi Indonesia ini bukanlah sebuah keberuntungan semata, melainkan hasil dari strategi total insulation factor yang membuat kita memiliki lapisan pelindung tebal terhadap fluktuasi pasar global. Kita ibarat pemilik rumah yang memiliki kebun, ternak, dan sumur sendiri, sehingga ketika pasar di luar sedang kacau, kita cukup mengunci pintu dan tetap bisa makan enak tanpa perlu khawatir. Mandiri strategis ini sangat kontras dengan kondisi Singapura atau Malaysia yang harus terus memantau harga minyak dunia dengan cemas, karena setiap kenaikan tipis di pasar global langsung membuat ekonomi domestik mereka meriang hebat. Indonesia ternyata hari ini jadi negara yang termasuk dalam pengecualian, teman-teman. JP Morgan menyebut bahwa Indonesia merupakan negara dengan ketahanan yang cukup tinggi terhadap krisis energi dunia yang terjadi saat ini dengan tingkat ketahanan mencapai 77% atau peringkat ketiga dunia setelah Ukraina dan Afrika Selatan. Artinya apa? Artinya kita tidak berada dalam situasi yang sama dengan negara-negara yang tadi gue sebutin. Efek goncangan yang muncul dari krisis energi global itu relatif kecil berdampak pada Indonesia bila dibandingkan negara-negara tadi, teman-teman. Stok kita masih cukup, harga BBM relatif stabil, dan pengaruhnya kepada aspek perekonomian yang lain juga nggak banyak. Memang ada kenaikan harga BBM itu ada, tapi itu diperuntukkan untuk turbo dan dexlat yang memang dari awal penggunaannya untuk orang-orang kaya, untuk mobil-mobil mewah. Tapi jenis bahan bakar yang banyak dikonsumsi masyarakat kayak Pertalite dan Pertamax harganya nggak ada yang berubah. Indonesia kalahkan Cina. Siapa sangka Indonesia baru saja disebut sebagai salah satu negara paling kuat menghadapi krisis energi global. Peringkat kedua di atas Cina. Laporan ini datang dari JP Morgan Chase & Co, salah satu institusi keuangan paling berpengaruh di dunia yang selama ini dikenal sangat berhati-hati dalam membaca resiko global, yang sebelumnya juga pernah memberikan peringatan keras terhadap ekonomi Amerika. Apa yang mereka lihat bukan sekedar angka, tapi struktur. Indonesia disebut 77% energinya terlindungi dan ketergantungan impor rendah di angka 16%. Ketika banyak negara bergantung pada impor energi, Indonesia masih ditopang oleh sumber daya domestik dari batu bara, gas, hingga energi terbarukan yang terus tumbuh. Ketika harga energi bergejolak, Indonesia punya ruang untuk mengatur kapan harus melindungi rakyat lewat subsidi dan kapan harus menyesuaikan harga demi menjaga fiskal tetap sehat. Ibarat rumah tangga di tengah gempa, guncangan itu memang nyata, tapi fondasi kita kuat. Tentu ini bukan alasan untuk berpuas diri.
karena krisis global belum selesai dan tantangan ke depan justru mungkin bisa saja lebih kompleks. Tapi setidaknya ini memberikan kita satu pesan penting. Di tengah ketidakpastian dunia, Indonesia tidak berdiri di posisi yang paling rapuh. Justru sebaliknya, kita punya cukup kekuatan untuk bertahan dan mungkin melangkah lebih jauh. Pertanyaannya sekarang, apakah kita cukup percaya diri untuk memanfaatkan peluang itu? Bagaimana pendapatmu, Bantu Syareh? Kata kita. Ketakutan terbesar bagi negara jiran kini adalah pergeseran arus investasi global yang mulai melirik Jakarta sebagai tempat paling aman untuk berlindung di tengah ketidakpastian dunia. Para investor tentu lebih memilih menanamkan modal di negara yang energinya dijamin oleh alam dan kebijakan domestik yang berdaulat, daripada di negara yang harus mengemis ke pasar global untuk sekedar menghidupkan listrik. Indonesia telah bertransformasi dari raksasa yang tidur menjadi raksasa yang sedang sarapan energi dengan tenang, sambil menyaksikan tetangganya sibuk mengantri jatah minyak impor dengan harga yang kian melambung tinggi. Ambisi besar Indonesia untuk memimpin transisi energi hijau melalui industri baterai kendaraan listrik berbasis nikel domestik semakin memperlebar jarak kemajuan dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Kita bukan lagi anak bawang yang bisa didikte oleh kepentingan asing, melainkan sudah menjadi abang tertua yang komandonya mulai didengarkan di seluruh kawasan ASEAN. Kekuatan struktural yang kita miliki saat ini adalah buah dari mentalitas berdiri di atas kaki sendiri yang ditanamkan sejak zaman para pendiri bangsa, yang kini terbukti menjadi tameng paling efektif melawan badai krisis ekonomi tahun 2026. Kali ini gue mau bahas sawit tapi dalam konteks perang Iran, Amerika, Israel. Ketika Selat Hormuz ditutup gara-gara konflik ini, Pak Prabowo Subianto justru udah punya kartu as buat nyelamatin ekonomi kita lewat sawit. Gue kasih tahu teman-teman, 20% pasokan minyak dunia lewat jalur Selat Hormuz. Kalau sampai diblokade lebih dari 7 hari, harga BBM global bakal meledak dan Indonesia yang masih doyan impor energi bakal kena hantam inflasi gila-gilaan. Makanya program B50 di tahun 2026 itu sebenarnya krusial banget. Buat apa? Buat mangkas ketergantungan solar impor pakai minyak sawit domestik. Ini bukan sekedar urusan kebun loh, tapi strategi pertahanan energi supaya devisa kita nggak jebol tiap ada perang di Timur Tengah. Efeknya teman-teman, Indonesia nggak bakal gampang ditekan negara lain karena kita punya bantalan energi sendiri. Ketika jalur supply global ini lumpuh ke Selat Hormuz, ketahanan energi itu bagian dari pertahanan negara yang sama pentingnya dengan tank atau rudal. Poinnya masih mau jajan sawit yang sebenarnya bisa jadi jalan pintas ketika dunia lagi diambang krisis energi, atau kalian baru sadar kalau ini satu-satunya cara kita buat bertahan selain swasembada pangan. Pada akhirnya, Indonesia Raya yang dulu gagal terwujud secara peta wilayah, kini sedang terwujud secara de facto melalui jalur dominasi ekonomi dan ketahanan energi yang tak terbendung. Kita tidak perlu mengirim tentara untuk menaklukkan wilayah tetangga, karena prestasi dan kemandirian kita sudah cukup membuat mereka kena mental dan mengakui keunggulan strategi Jakarta. Indonesia 2026 adalah simbol kekuatan yang kokoh, tahan banting dan tak terkalahkan, membuktikan bahwa menjadi mandiri secara penuh adalah satu-satunya jalan menuju kemuliaan bangsa di mata dunia internasional. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan terus menghadirkan informasi terbaru seputar geopolitik setiap harinya.